كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Adab Thalibil Ilmi. Di antara adab yang selayaknya bagi seorang penuntut ilmu, silaturahim, menyambung silaturahmi. Maksud dari menyambung silaturahmi ini, seseorang menyambung hubungan, menjalin hubungan bersama sanak famili, kerabat yang ada hubungan nasabnya, seperti paman, bibi, saudara, saudari dia, orang tua dia, itu masuk pada kategori bab silaturahmi. Jadi silaturahim ini menyambung hubungan dengan orang-orang yang memiliki hubungan nasab dengan dia. Ada ikatan nasab, seperti sepupu, ya, seperti paman, bibi, saudara, saudari antum, kakek, nenek, itu namanya silaturahmi. Ya. Adapun yang sebagian yang difahami oleh sebagian orang, kunjung ke teman, ke guru, itu kurang tepat kalau dibahasakan dengan istilah silaturahim. Namun cukup dikatakan itu menyambung ukhuwah, ya, menyambung persaudaraan. Ya, antum datang ke guru, kunjung ke guru, itu merupakan bab adab, tapi bukan digolongkan bab silaturahmi. Difahami ya? Kita lanjutkan. Qala al-muallif, qaranallahu al-amra bil ihsan ilal walidain wal aqrabin bil amri bi tauhidihi wan nahyi an syirki. Allah Azza wa Jalla menggandengkan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan juga berbuat baik kepada kerabat, sanak famili. Digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah untuk bertauhid. Digandengkan juga dengan larangan dari melakukan kesyirikan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua, menyambung hubungan kekerabatan, atau istilah lain apa tadi? Silaturahmi, punya nilai lebih, punya nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla menggandengkannya dengan tauhid. Dalilnya adalah faqala subhanahu wa ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Dan juga hendaknya kalian berbuat baik dengan kedua orang tua. Wa bidzil qurba. Dan juga hendaknya kalian berbuat baik kepada kerabat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada kerabat, atau dikenal istilahnya apa tadi? Silaturahmi, digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan perintah untuk bertauhid. Tidak diragukan lagi. Yang namanya tauhid, a'zam ma amarallahu bihi at-tauhid wa a'zam ma naha anhu asyirk. Perkara yang paling besar dari perintah Allah adalah tauhid. Perkara yang paling besar dari larangan Allah adalah syirik. Nah, kedua perintah dan larangan ini tadi, ini berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada sanak famili, kerabat. Faham antum sampai sini?
Contoh gambaran yang mungkin mudah antum fahami bagi para penuntut ilmu. Seandainya antum melihat ada seseorang yang kalau di acara undangan tamu, kondangan tahu untuk kondangan, ya, dia duduknya bersampingan dengan undangan. Kebetulan di acara undangan tersebut ada gubernur, ada menteri, ada bapak presiden, ya. Ini orang kampung antum duduk samping dia, dikasih jatah duduk di situ. Menurut antum gimana? Kata yang punya undangan, Pak, silakan duduk di sini, Pak. Menurut pandangan antum gimana? Nah, pasti dia adalah orang yang terhormat. Ya, pasti dia dianggap sebagai orang yang terhormat. Kenapa? Karena dia disandingkan atau didudukkan dengan para pejabat. Ya kan? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala gandengkan perintah berbakti kepada kedua orang tua, perintah untuk menyambung hubungan kekerabatan terhadap silaturahmi. Ya. Digandengkan dengan apa? Digandengkan dengan tauhid. Yang ada di benak antum apa? Bahwasanya dua amalan tersebut, birrul walidain wa silaturahmi, min a'dhamil a'mal, termasuk amalan yang paling besar. Amarallahu subhanahu wa ta'ala man sabaqana minal umam bisilaturahmi. Bahkan Allah azza wa jalla telah memerintahkan umat-umat terdahulu untuk menyambung silaturahim. Jadi silaturahmi ini bukan saja diperintahkan kepada umat Islam yang sekarang ini, bukan saja diperintahkan kepada umat Muhammad, tapi juga diperintahkan kepada umat man kanu qablana. Itu orang-orang yang ada sebelum kita. Faqala ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba. Kata Allah azza wa jalla, wa idz akhadna mitsaqa bani Israil. Ingatlah tatkala kami telah mengambil perjanjian kepada Bani Israel, yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dikerjakan oleh Bani Israel. Apa itu? La ta'buduna illallah. Wahai Bani Israel, janganlah kalian menyembah melainkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Janganlah kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua. Wadzil qurba. Dan juga hendaknya kalian berbuat baik kepada kerabat, menyambung hubungan kekerabatan. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla agar berbakti kepada kedua orang tua, agar menyambung hubungan kekerabatan. Itu perintah dari Allah Azza wa Jalla, ya ikhwan. Ya tulabul ilm. Selayaknya bagi seorang penuntut ilmu, ketika waktu libur, ketika waktu pulang, antum sempatkan waktu, tampakkan bahwasanya antum sebagai penuntut ilmu adalah orang-orang yang bagus dalam bermuamalah. Antum punya bibi, antum kunjungi. Antum punya saudara, dikunjungi. Punya kakak. Tidak masalah bagi antum sebagai seorang talibul ilmi, dari jarak jauh antum telepon, antum kontak. Tampakkan akhlak yang baik. Seorang talibul ilmi adalah orang-orang yang berakhlak, yang beradab. Jangan antum tampakkan kekakuan, kekasaran. Ya, mentang-mentang mondok, tidak mau lagi ke tempat bibi. Ya, kenapa? Karena bibinya banyak melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ngeri kali. Ya, mungkin saja dia memahami, wah ini bibi saya musyrik ini, musyrikah ini, paman saya musyrik ini, banyak jimatnya ini, dagangnya ini banyak sekali, ini pelarisnya. Enggak seperti itu. Seorang talibul ilmi, tambahkan akhlak yang baik. Ketika antum mendapati pada keluarga, kerabat, sanak famili kekeliruan, justru itulah upaya antum untuk mendakwai mereka. Ya, antum kasih tahu, ini enggak boleh. Paman, bibi, ya.
Ini tidak boleh. Yang benar seperti ini. Nah, itu tampakkan akhlak-akhlak yang baik. Kemudian muqabalatul ihsan bil ihsan mukafaatun wa mujazatun wa haqiqatus silah waslu man qata'aka min dzawil arham. Muqabalatul ihsan bil ihsan. Ya ikhwan, muqabalatul ihsan bil ihsan itu adalah mukafaatun wa mujazah. Itu namanya balas jasa. Ya, ketika antum membalas kebaikan orang dengan kebaikan pula, itu namanya balas jasa. Ya, apakah itu disebut silaturahmi? Bukan, bukan itu silaturahmi. Dijelaskan hakikat silaturahmi yang asli. Difahami? Nih, kalau ada antum punya paman, paman antum baik, kemudian antum balas kebaikan dia, itu disebut silaturahmi? Bukan itu hakikat silaturahmi. Itu namanya apa? Muqabalatul ihsan bil ihsan. Namanya apa? Mukafaah. Membalas jasa. Ya. Balas budi. Antum suka dikasih uang sama bibi, sama kemudian antum kunjungi dia. Itu disebut apa namanya? Mukafaah. Balas budi. Ya. Ya jelas toh. Orang yang baik pada kita, kita balas kebaikan mereka, wajar nggak? Wajar. Benar nggak? Ya benar. Namun bagaimana orang yang bersilaturahmi? Ternyata berat loh silaturahmi itu. Wa haqiqatus silah. Hakikat menyambung silaturahmi. Waslu man qata'aka min dzawil arham. Engkau menyambung hubungan dengan orang yang memutus hubungan terhadap diri. Dia nggak mau kunjung ke kita, antum yang kunjung ke dia. Dia nggak ngasih ke antum, antum yang ngasih ke dia. Berat apa tidak? Berat. Kadang kita mikir, wah itu apa kunjung? Dia juga nggak main ke rumahku kok. Ya nggak? Iya nggak? Ah males lebaran mau ke tempat tuh si Faiz juga nggak mau ke tempat saya, sombong kali itu. Padahal sepupu Faiz ini, ya misalkan sepupuan, Imam sama Faiz sepupuan, ya misalkan seperti itu ya. Tapi Imam tidak mau datang ke Faiz. Kenapa? Karena Faiz tidak mau kunjung. Difahami? Wadih? Nah, silaturahmi itu kita menyambung hubungan dengan orang yang dia tidak mau nyambung hubungan dengan kita. Kita yang mendahului. Dia nggak ngasih kue, kita ngasih kue. Difahami? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Laisal wasilu bil mukafi, walakinil wasilu alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha." Hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang menyambung silaturahmi tersebut adalah orang yang cuma sekedar balas budi, balas jasa, bukan. Akan tetapi orang yang menyambung silaturahmi yang hakiki adalah orang yang tatkala hubungan dia diputus, dia tetap menyambungnya. Yang di sana tidak kunjung ke kita, kita kunjung ke dia. Yang sana nggak ngasih kita, kita ngasih dia. Itulah namanya silaturahmi. Antum merasa nggak? Ada teman, ada sepupu, ada saudara, kok sama antum nggak terlalu peduli, nggak mau kunjung. Tapi antum kunjung ke dia, kadang agak malu ya. Apa iya datang ke sana mungkin sambut sama dia, nanti dikiranya mau minta duit, mau minta kue ini, ya nggak? Merasa mungkin ya, sana tuh orangnya hebat, udah sukses, saya tuh lagi buntu ini. Tahu antum buntu, istilah Palembang? Tahu antum tersyad? Ibnu, tahu? Tak tahu abang, makna buntu?
Tanya nih sama orang Minang tinggal di Palembang, buntu apa artinya? Kasih duit kata dia, buntu tuh. Ya. Antum harus berbuat baik pada orang yang nggak menyambung hubungan dengan antum. Ini antum punya kerabat, mungkin punya saudara. Saudaranya antum getah basah. Antum tetap baik, suka memberi. Sedangkan dia orang yang karakternya getah basah. Tahu antum getah basah? Hah? Hal araftum ma'ana getah basah? Aula. Apa itu artinya getah basah? Pak Fazal. Hah? Dide jema tahu arti getah basah? Dide tahu? Yang tahu jawab, silakan Mus'ab. Yang bisa jawab silakan Mus'ab. Antum. Faiz, apa arti getah basah? Antum ya. Anak-anak zaman sekarang ini nggak ngerti bahasa-bahasa daerah, istilah-istilah daerah ya. Antum. Apa arti getah basah? Ahmad. Ya pusat antum bertiga tuh. Pusat. Masa nggak tahu arti getah basah, nggak tahu? Pusat lah. 10 kali. Ini pelajaran bahasa daerah ini. Muhammad, apa arti getah basah? Nggak tahu, push up lah juga antum 5 kali, 10 kali dah. Masa nggak tahu orang-orang Sumatera Selatan nggak tahu arti getah basah? Aulia, apa arti getah basah? Hah? Nggak tahu juga getah basah. Orang Sumatera Selatan nggak tahu arti getah basah. Orang beramaran jauh tahu. Tak tahu arti getah basah. Tak tahu nih. Usah lagi. Masa getah basah nggak tahu? Siapa nama Marvin? Marvin. Ya lah ke getah basah. Mamang ini. Nggak madai kau. Tak paham getah basah kanco. Emang getah basah kamu ini. Marvin pusat lagi antum. Pedamaran. Masa antum nggak ada yang ngerti getah basah? Mana si Rifki? Apa arti getah basah, Rifki? Kertapati harus bisa jawab. Hah? Push up lah lagi 10 kali. Antum istilah daerah Sumatera Selatan lagi nggak tahu. Gimana? Nggak pernah dengar istilah getah basah? Pernah dengar antum? Tapi artinya nggak tahu. Hah? Alah getah basah kamu ini, Mang. Apa artinya? Marvin? Hah? Nggak tahu arti getah basah? Ya. Aulia apa? Umam? Nggak tahu, pusap lah. Yang Sumatera Selatan yang nggak bisa ini pusap-pusap. Antum juga, Yusuf. Pusap lah Yusuf juga lah. Getah basah aja nggak paham. Reski. Jawaban yang tepat. Masya Allah, ini betul-betul santri Sumatera Selatan ini. Getah basah itu artinya pengikit. Tahu untuk pengikit? Apa arti pengikit? Hah? Pelit. Lah getah basah kamu nih, Mang. Nunjuk jambu lagi tak kalah. Ya enggak? Pelit. Antum. Itu istilah bahasa Sumatera Selatan ini ya. Pelit itu bahasa lainnya getah basah. Ya? Ya enggak?
Ini bahasa-bahasa kita kok. Saya nggak tahu, nggak pernah dengar itu. Hah? Sering, tapi nggak tahu artinya. Makanya kalau dengar orang ngomong tuh ditanya, artinya apa Om? Getah basah tuh bukan getah basah, itu istilah. Pernah dengar Rizky? Getah basah? Oh, getah basah gaunnya Rizky. Ya enggak? Itu artinya pelit. Difahami? Maknanya bakhil. Ya. Nah, antum punya kerabat yang getah basah. Kalau antum punya kerabat yang baik, ya antum baik pula sama dia, kan wajar. Ini antum punya kerabat yang getah basah, pelit. Sedangkan antum baik dengan dia. Berat apa enggak? Berat. Ya, itu tadi ya. Kemudian kata Syekh Abdul Muhsin, in badara min zawir rahim syai'un mimma yasu, kalau nampak, kalau muncul dari kerabat-kerabat ini tadi sesuatu yang buruk, falzam janibal afwi, maka tetaplah engkau berupaya berada pada pemaafan, ya, berada dalam kondisi senantiasa memaafkan. Kalau antum dapati ternyata kerabat-kerabatnya antum ini tadi bersikap buruk terhadap antum, kalau minjam duit tidak galak bayar, kalau minjem barang tidak balikkan, atau minjem rusak, atau ngomong suka mencela antum, suka mencaci antum, maka tetaplah antum berupaya al-luzum fi janibil afu, berupaya untuk senantiasa berada pada sikap pemaaf. Wa qabil isa'atahum bil ihsan, serta hendaknya engkau balas keburukan mereka dengan perbuatan baik. Punya sepupu yang buruk, yang akhlaknya jelek, yang bersikap kasar pada antum, balas dengan sikap baik. Fa ikhwatu Yusuf alaihimussalam fa'alu bihi ma fa'alu, saudara-saudara Nabi Yusuf telah melakukan perbuatan yang tidak wajar dilakukan terhadap Yusuf alaihissalam. Fa'alu ma fa'alu, melakukan apa yang mereka lakukan, itu sesuatu tindakan yang tidak wajar dilakukan kepada Yusuf. Namun fasafaha anhum, namun Yusuf alaihissalam tetap memaafkan mereka dengan plong. Yusuf alaihissalam betul-betul menganggap itu semua tidak ada masalah, dimaafkan oleh Yusuf alaihissalam. Abdul Hakam, Kak, adik suruh masuk, Kak. Bal walam yuwabbihum, Yusuf alaihissalam tidak mencela mereka, tidak menghinakan mereka, tidak merendahkan mereka. Yusuf betul-betul memaafkan mereka. Plong dah. Nah, untuk apa antum mau musuhi mereka? Ya enggak? Saudara mereka antum sendiri, ingat dulu sama kawan-kawan main, teman main, saudara sendiri. Kenapa antum harus musuhi? Bal da'alahum, ya, bahkan Yusuf alaihissalam mendoakan kepada mereka, qal la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Sudahlah, hari ini tidak ada celaan, tidak ada kritikan, tidak ada caci maki untuk kalian, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kalian. Dia Allah Azza wa Jalla Arhamur Rahimin, zat yang maha pemaaf, maha penyayang. Yusuf dengan pelong memaafkan saudaranya. Yusuf memaafkan, ya. Yusuf enggak dongkol, enggak dengki, enggak iri, enggak hasad, enggak juga dendam. Udah maafkan. Kau saudara sendiri sama bapak sama ibu, ya enggak?
Nah, di sini juga ya ikhwah ya thalabul ilm, ana nasihatkan kepada antum semua, antum yang belajar di sini, hendaklah sesama thalabul ilm jangan suka ribut, jangan suka berkelahi, jangan suka dendam, saling memaafkan. Antum semua yang belajar di sini satu saudara. Gurunya antum, ustadznya antum yang ada di sini adalah orang tua bagi antum. Hormati kami, hargai kami dalam bentuk atau dengan cara antum akur, ta'awun satu sama lain. Jangan saling ganggu, jangan saling ambil barang, jangan saling curi. Berakhlaklah dengan akhlak yang baik bagi para penuntut ilmu. Wadih, jelas? Ya. Yadharu atharu silaturahim bil barakah fil mal wal umur. Nah, pengaruh dampak silaturahmi ini akan nampak berupa keberkahan pada harta dan umur. Kalau antum rajin silaturahmi, rajin berbuat baik kepada kerabat, maka umur dan hartanya antum akan berkah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin dibentangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Maksudnya apa? Siapa yang ingin hartanya diberkahi, siapa yang ingin umurnya diberkahi, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Ya ikhwan, umur orang yang diberkahi itu, walaupun dia hidupnya cuma 50 tahun, tapi kalau umurnya diberkahi, seakan-akan dia hidup 100 tahun. Banyak manfaat untuk orang lain, banyak amal ibadah yang dia kerjakan, banyak hasil yang dia raih dari umur 50 tahun ini tadi. Rahimahullah rahmatan wasi'ah, Syekhuna Abdurrahman Al-Adani. Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau lahir pada tahun, kalau di Masehi, 1971. Ya, 1971. Itu informasi yang ana dengar. Beliau wafat sekitar tahun berapa? 2017. Berapa tahun? Ya, belum sampai umur 50 tahun beliau sudah meninggal dunia. Ya, 40 sekian. Tapi Masya Allah, keberkahan pada dakwah beliau, pada umur beliau. Beliau berdakwah, beliau mengajar dalam waktu umur yang singkat seperti itu. Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan keberkahan insya Allah pada dakwah dan umur beliau. Wafat beliau rahimahullah ta'ala meninggalkan markiz Darul Hadits bil Fiyush, markiz terbesar di wilayah selatan negeri Yaman. Dan kalau mau dibilang markiz ma'had dengan pemukiman salafiyin ahlus sunnah terbesar di dunia, Darul Hadits bil Fiyush. Di situ seluruh berbagai macam penuntut ilmu ada. Ya. Kemudian juga ada kampusnya, jamiah yang sekarang diasuh oleh Syekh Abdullah. Seluruh pelajaran itu ada semua di Darul Hadits bil Fiyush. Dulu tempat itu ya ikhwan, padang pasir, gurun, sahra, pasir, kosong, tidak ada pemukiman. Syekh bangun di situ. Masya Allah, sekarang saja saking banyaknya penuntut ilmu itu seakan tidak muat lagi asrama. Itu luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan keberkahan pada umur dan dakwah beliau sehingga beliau bisa membangun markiz yang ada di wilayah selatan janub negeri Yaman, bermanfaat bagi para penuntut ilmu. Murid-murid beliau yang berjihad di
Aden ikut berperang melawan Syiah Rafidhah, itu murid-muridnya Syekh Abdurrahman. Antum lihat di Indonesia, tidaklah kita dapati di satu tempat, satu wilayah, satu provinsi, melainkan di sana pasti ada tulab dari tulabnya Syekh Abdurrahman. Darul Hadis tempat yang kita berada saat ini itu hasanat min hasanati Syekh Abdurrahman. Ana namai pondok pesantren ini tadi dengan yayasan Darul Hadis Palembang. Nama masjidnya Masjid Darul Hadis. Nama pondok itu kita daftarkan dengan nama pondok Ma'had Darul Hadis Al-Islami. Itu semua min bab az-zikr, zikrul hasanat, untuk mengenang kebaikan Syekh Abdurrahman yang mendirikan Darul Hadis yang ada di Fuse. Ya. Luar biasa ya ikhwan. Kalau keberkahan umur itu, maka Allah SWT akan jadikan hidup dia penuh dengan ketaatan. Demikian juga para penuntut ilmu. Kalau Allah SWT jadikan hidup dia berkah, umur dia berkah, dan belajar dia berkah, antum bisa menuntut ilmu, meraih ilmu yang orang lain belajar 10 tahun, antum bisa pelajari dalam waktu cuma 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Itu namanya belajar antum berkah. Tapi kalau tidak diberkahi belajarnya antum, 10 tahun lah antum belajar, gitu-gitu saja. Cari keberkahan pada umur, cari keberkahan pada waktu. Syekhuna rahimahullah ta'ala, Syekh Abdurrahman sering mengingatkan, orang kalau waktunya berkah, maka seluruh waktunya manfaat dengan ilmu. Siang malam penuh dengan ilmu. Itu kalau hidupnya berkah, waktunya berkah. Sehingga pagi, siang, malam kemanfaatan yang dia ambil. Difahami? Nah, orang yang bersilaturahmi, dia mendapatkan keutamaan diberkahi oleh Allah harta dan umurnya dia. Jadi kalau dia hidupnya 50 tahun, seakan-akan dia hidup selama 70 tahun atau 80 tahun. Dia akan dikenang oleh orang hidupnya tadi. Dia dianggap orang yang baik. Kalau antum rajin silaturahmi, walaupun antum sudah meninggal dunia, sudah wafat, orang-orang lain akan tetap mengenang antum. Ya benar? Tetap sanak famili keluarga. Tapi kalau antum buruk perlakuan terhadap kerabat sanak famili, siapa yang mau mengenang antum? Wandi, pelit hidupnya, minjem barang begini, gini, zalim ini. Orang mau nyebut nama aja males. Ya benar? Coba antum, ada orang nggak namai pondok pesantren dengan nama Korun? Nggak ada. Namanya saja tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, si Korun. Ya benar? Tidak diberkahi. Namanya pun tidak diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Antum lihat orang-orang soleh yang hidupnya diberkahi, namanya pun berbondong-bondong orang ingin bernama dengan nama dia. Fatimah, Khadijah, Asia, Maryam, Muhammad, Ibrahim. Ya benar? Itu contoh orang-orang yang hidupnya diberkahi. Contoh orang-orang yang tidak diberkahi hidupnya. Abu Lahab, Abu Jahal. Tidak ada orang kasih rumah makan Abu Jahal. Ya benar? Fir'aun hidupnya diberkahi, tidak diberkahi. Nggak ada itu warung namanya, warung Fir'aun, bakso Fir'aun. Nggak ada. Hidupnya tidak diberkahi. Ya enggak? Nggak ada. Kemudian silaturahim sababun lidukhulil jannah. Silaturahmi sebab untuk bisa masuk ke dalam surga. Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seseorang tanya ke Rasul, ya Rasulullah, dullani ala amalin a'maluhu yudnini minal jannah. Ya Rasulullah, tunjuki aku suatu amalan yang bisa masukkan aku, yang bisa dekatkan aku ke surga. Ya Rasulullah, ada enggak amalan yang bisa mendekatkan diri aku ke surga? Wa yubaiduni minan nar, serta bisa menjauhkan aku dari neraka. Ada enggak Rasul amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga, mendekatkan aku kepada surga dan menjauhkan aku dari neraka? Ada apa enggak? Qal, kata Rasul, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, engkau bayar zakat. Wa tasilu dza rahimika, engkau menyambung rahim. Ya,
menyambung silaturahmi, muttafaqun alaihi. Jelas? Wadih? Jelas ya? Pertanyaan. Yang tidak bisa push up. Pertanyaannya, ta'budullaha dibaca mansub lafzul jalalanya sebagai apa dia? Imam. Lafzul jalalah ta'budullah dibaca mansub sebagai apa? Maf'ulun bihi. Masya Allah, Imam bisa jawab ya? Ya. Ini pertanyaan untuk faza. Watasilu, engkau menyambung. Za rahimika. Za dibaca za rahimika sebagai apa? Sebagai maf'ulun bihi. Apa tanda nasabnya? Fathah. Tanda fathah. Yakin? Yakin? Tanda fathah, tanda nasabnya. Irsyad. Ibnu. Ini Ibnu itu Irsyad. Ya? Ibnu. Watasilu za rahimika. Za sebagai apa? Maf'ulun bihi. Tanda nasabnya apa? Alif. Sebagai apa dia? Imam. Kenapa tanda nasabnya dengan alif? Bukan dengan fathah. Imam, ambil posisi 5 kali. Ya gini lah dulu belajar kayak gini. Sampai ada yang terdemam. Pusat 30 kali. Demam dia. Antum memang harus dilatih, segar badan sehat. Kalau antum dilatih push up terus, nanti kalau mau jadi tentara pun udah biasa latihan kan? Nah iya. Kalau mau jadi kuli juga udah terbiasa. Iya nak. Fasa, kenapa dibaca za rahimi? Za itu kenapa? Kenapa nasabnya dengan alif? Karena alif itu kenapa? Ibnu. Irsyad. Irsyad Ibnu. Irsyad. Al-asma al-khamsah. Ya benar? Al-asma al-khamsah. Allah. Nanti merujuk lagi ya. Insyaallah nanti ketemu kita asar ya. Ba'da salat asar nanti daras. Naktafi bihadzal qadar.